Hai 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 hai. Salam teh. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Kalaupun sedang ada yang tidak sehat, mudah-mudahan cepat kembali sehat. Oke, kita awali dengan kata-kata don't be busy, just be productive. Jadi jangan pernah merasa terlalu sibuk untuk melakukan hal yang produktif atau menjadi produktif, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa menjadi sebuah karya, kreativitas, atau bahkan bisa menyenangkan orang lain. So kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita dan juga orang lain. Well, pembahasan kali ini adalah kenapa Reza tidak menyematkan nama Nika Ardila di belakang namanya. Oke, sebelum itu gue pengen mengajak teman-teman menyimak video berikut. Yang paling utama, janganlah menjadi bayang-bayang almarhumah, tapi harus keluar dari talentanya sendiri. Setuju. Yang notabene kita tidak ada background apa-apa. Itu karena masyarakat ini sekarang lagi mengharapkan sosok pribadinya. Oke, jadi itu penyampaian dari Kang Alan yang ada di SG Entertainment. Jadi ingin tahu lebih banyak apa yang disampaikan, silakan menyimak di SG Entertainment ya. Jadi kalau boleh gue sampaikan terkait dengan kesimpulan yang dari hasil yang gue tonton, jadi gue udah tonton secara full. Sebenarnya apa yang disampaikan Kang Alan ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang berbentuk gently reminder, mengingatkan, menyarankan untuk teman-teman pendatang artis baru yang ada keterkaitan dengan Nika Ardila. Setidaknya mereka juga harus tetap istilahnya membuat sebuah karya, juga harus konsisten, komitmen. Jadi tidak hanya mengandalkan nama Nika Ardilanya saja, tapi mereka juga punya sesuatu yang ditawarkan untuk masyarakat, ditawarkan untuk dunia industri hiburan di Indonesia. Itu sih lebih ke sana. Jadi positif banget apa yang disampaikan Kang Alan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan Kang Alan, sebenarnya pernah juga dibuatkan rilis ya, terkait perihal Reza yang sebenarnya pun ingin menjadi besar, menjadi seorang Reza tanpa ada nama Nika Ardila di belakangnya. Walaupun kadang hal ini masih suka terjadi, seperti waktu Reza performing di Upper Hills Makassar. Pada saat akhir performing, nama Reza disebut dengan penyebutan Reza Ardila oleh MC-nya, oleh master seremoninya. Nah, ini kan nggak bisa dibendung ya. Mungkin karena memang nama Nika Ardila ini masih melekat di hati masyarakat, karena juga suaranya juga memiliki tingkat kemiripan yang sangat luar biasa. Oke. Tapi di kesempatan ini Alsimo ingin mengajak kawan-kawan Alsimo, fansnya Reza juga, untuk tidak menjadikan kita menjadi terlalu berbesar hati, menjadi sombong atau takabur terhadap pencapaian yang telah dicapai oleh Reza, punya single dan lain sebagainya. Kita tetap harus menghargai siapapun itu, terlebih Nika Ardila yang saat ini setahu gue sedang meregenerasi organisasinya menjadi Nika Ardila Reborn ya, yang digawangi oleh Kang Alan ya. Dan harapannya mungkin teman-teman fans Reza juga bisa bantu mensupport ini, istilahnya bersama-sama mensupport Nika Ardila supaya nama Nika Ardila ini tetap ada di di hati kita lah. Masih tetap muncul dan tidak hilang di telan zaman gitu kan. Dan harapan lainnya adalah jangan dibatasi ruang geraknya Reza untuk lebih mengeksplor, menggali, belajar dari siapapun itu, bahkan dari para teman-teman pendatang artis baru lainnya seperti Zidan, Triswaka, karena tidak menutup kemungkinan Reza kita nih bisa memetik pelajaran dari teman-teman pendatang artis baru itu juga. Jadi harapan gua ya, kita tidak boleh antipati terhadap artis-artis lain atau mencemooh dan lain sebagainya. Mereka punya peminatnya sendiri-sendiri, memang punya penikmatnya sendiri-sendiri. Ada penikmat, peminatnya masing-masing ya. Jadi harapan gue ya, karena kita terlalu mengidolakan terus mengesampingkan orang-orang lain, tutup mata. Harapannya jangan ya. Reza ini baru menginjak titik awal sebuah perjalanan yang tidak berbatas ya. Masih panjang perjuangan yang harus dijalani dalam dunia barunya. Ini dunia baru, Reza ini mungkin masih meraba. Dia masih butuh tangan untuk menggandeng tangannya gitu kan, mengarahkan, mengingatkan. Reza masih banyak butuh itu. Seperti kita tahu bahwa ini adalah dunia baru bagi Reza. Dan
harapannya ya kita tetap dukung ya, tetap dukung dengan cara masing-masing. Dan tambahan mungkin terkait dengan ucapan, gue punya perspektif gini, ucapan atau tindakan orang lain itu tidak akan menurunkan derajat kita. Itu perspektif gue ya. Jadi ucapan atau tindakan orang lain tidak akan menurunkan derajat kita, malah sebaliknya. Saat kita menyikapi semua hal dengan positif, berbaik sangka, mengucapkan hal-hal yang baik, kita malah akan mendapatkan simpati dan empati yang jauh lebih banyak. Jadi kalau kita balas dengan yang orang-orang yang tidak baik kepada kita dengan cara yang tidak baik juga, ya sama, kita menjadi kelompoknya itu. Jadi oke, sekarang ke poinnya. Kenapa alasan Reza, apa sih alasan Reza tidak menyematkan nama Nike Ardila di belakang namanya? Oke, ini coba kita tampilkan. Jadi ini gue dapatkan dari postingan di tim Reza Goa, dan gue juga sempat izin untuk membagikan di halaman Instagram gue, karena yang ditulis ini banyak hal-hal yang positif dan narasinya bagus. Jadi terap lagi ketularan Teh Meli Guslau. Oke. Saya jelaskan sedikit di sini kenapa Reza jangan pakai nama belakang Ardila. Mungkin jangan pakai, lebih ke kenapa Reza tidak menyematkan, mungkin ya bahasanya lebih halus ya, tidak menyematkan nama Ardila di belakangnya. Pertama adalah karena sekarang Reza sudah punya karya sendiri. Walaupun ada kemiripan suaranya dengan almarhumah, itu anugerah dari Tuhan yang gak bisa ditolak, tapi bukan berarti Reza harus pakai nama besar Nike Ardila. Setuju ya, poin pertama. Poin kedua, nama Nike Ardila terlalu besar untuk dipakai orang lain. Tidak semudah itu orang bisa pakai, karena Nike juga penuh perjuangan untuk mendapatkan nama itu. Betul juga, ini pun yang harus atau sedang dijalani oleh Reza saat ini untuk membesarkan nama Reza sendiri. Poin ketiga, Teh Meli dan tim Reza sepakat biarlah Reza besar dengan namanya sendiri tanpa ada embel-embel lain, sehingga langkah karir Reza ke depannya lebih mudah. Jangan sampai seperti artis-artis lain yang sudah memakai nama besar almarhumah namun karirnya tidak panjang ya. Memang kita banyak dipertontonkan, banyak orang yang istilahnya tanda kutip pansos gitu, menggunakan nama besar orang lain, dan itu tidak banyak yang memang tidak berhasil gitu, tidak berhasil. Oke, yang poin keempat, Nike Ardila punya penggemar sendiri dan begitupun Reza. Untuk itu Reza harus lebih berjuang bagaimana caranya orang lain, bukan fans Nike, bisa menyukai Reza juga. Jadi penggemar Reza itu bisa luas, bukan hanya dari kalangan fans Nike saja, tapi semua dari segala genre. Oke, maksudnya harapannya Reza ini bisa mendapatkan peminat yang juga bisa menikmati. Jadi jauh lebih luas. Kok gue mau ngomong buas ya? Jauh lebih luas, tidak hanya mendatangkan peminat dari fans-fansnya Nike Ardila, tapi jauh lebih luas gitu ya. Yang kelima, yang terakhir, Nike Ardila masih ada keluarganya, sehingga ada baiknya kita sebagai fans Reza menghargai mereka dengan tidak memakai nama besar Nike pada Reza. Ini juga luar biasa ya. Jadi kita harus sepakat dengan ini. Dan penutupnya adalah paham ya sampai di sini kenapa tim Reza tidak ingin Reza memakai nama belakang almarhumah. Semoga kedepannya Reza bisa menjadi diri sendiri dengan support dan penggemarnya semua. Well, sudah pasti kita akan support ini. Dan jadi kalian tahu kenapa Reza tidak memakai Ardila, atau buat teman-teman yang dari fansnya Nike Ardila atau fansnya Reza jadi sedikit paham bahwa sebenarnya tidak menggunakan nama Ardila di belakang bukan karena tidak menghargai, tapi sebaliknya karena terlalu menghargai, jadi juga tidak ingin menggunakan nama itu sembarangan gitu. Well, itu mungkin yang bisa kita bahas kali ini, dan thank you buat teman-teman yang masih menyimak sampai akhir. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam teh. Nanti yang jadi kenyataan.